Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore maupun malam. Saya Fadila Ristianti Viani dengan NRP 24/2021-037, mahasiswa Institut Teknologi Nasional. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota tahun ajaran 2021-2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Kontribusi Geologi dalam Pembangunan Kota Wilayah Bengkulu pasca Gempa Bumi. Apa penyebab dari gempa bumi? Gempa bumi terjadi karena beberapa hal. Namun yang paling umum adalah adanya tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Dua lempeng tektonik yang berbeda arah geraknya akan menghasilkan tumbukan. Tumbukan ini yang menimbulkan getaran gempa bumi. Gempa pada umumnya diawali oleh gempa utama atau main shock, yang diikuti oleh gempa susulan atau yang disebut juga aftershock. Tanah lunak akan menyebabkan gelombang gempa mengalami penguatan atau yang disebut juga amplifikasi. Sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat besarnya tekanan air biasanya disebut likuifaksi tanah. Tanah yang terlikuifaksi tidak dapat menahan berat ataupun benda yang berada di atasnya, baik itu berupa lapisan batuan di atasnya ataupun bangunan yang akhirnya mengakibatkan hilangnya daya dukung pada pondasi bangunan. Nah, kali ini saya akan membahas gempa yang pernah terjadi di daerah Bengkulu. Bengkulu merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatera setelah Kota Padang. Salah satu dari gempa bumi tektonik besar yang menimpa masyarakat Bengkulu ini adalah gempa bumi yang terjadi pada tanggal 4 Juni tahun 2000 yang berjarak kurang lebih dari 100 km sebelah selatan sampai barat daya kota Bengkulu. Sedangkan gempa bumi pada tanggal 12 September pada tahun 2007 itu yang berjarak kurang lebih 155 km di sebelah barat daya kota Lais dengan kekuatan 7,9 skala Richter. Karena lamanya waktu gempa, kerusakan yang ditimbulkan cukup besar dan masih kuat dalam ingatan dan sanubari masyarakat bumi Rafflesia ini, baik dari lapisan bawah, menengah, sampai lapisan atas, birokrat, masyarakat, bahkan aparat keamanan. Residu bencana alam tersebut berupa hilangnya jiwa, kerugian material, termasuk budidaya, pemukiman, atau tempat tinggal. Dan paling tidak, rasa traumatis masyarakat yang mendalam. Dalam penelitian geologi, bagian-bagian wilayah mendapatkan penjalaran gelombang tektonik dari pusat gempa yang tidak sama, yang kemudian getaran gelombang bumi tersebut diterima, dilakukan, dan didistribusikan secara berbeda oleh perbedaan sifat dan perbedaan kondisi geologi atau batuannya. Komposisi material atau batuan lepas, tanah dan batuan permukaan, atau di sebagian wilayah Bengkulu masih berupa aluvial, endapan sungai, undak-undak sungai, tanah gambut, lingkungan pantai atau pesisir, serta lingkungan rawa dan setengah rawa. Dengan air tanah dangkal, menyebabkan wilayah ini menjadi labil dan rentan dengan getaran-getaran gempa yang melaluinya. Keadaan ini yang harus selalu diwaspadai dengan memperhatikan wilayah-wilayah atau jalur-jalur getaran gempa dengan komposisi material batuan penyusun yang tidak lepas atau tidak kompak, seperti yang telah disebutkan di atas, akan merusak struktur batuan, sehingga merusak bangunan yang berada di atasnya. Pada batuan yang mempunyai struktur pejal atau kompak,
atau bisa disebut juga tidak lepas, getaran gempa hanya melalui begitu saja, tanpa merusak struktur batuannya. Dengan demikian, bangunan yang berdiri di atas batuan tersebut akan tetap kokoh, seakan tidak tersentuh oleh getaran alam yang dahsyat tersebut. Pengamatan dan pemeriksaan pada paper ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, melalui pengukuran serta pencatatan terhadap sifat-sifat dan karakteristik kerusakan-kerusakan infrastruktur yang berhubungan dengan kondisi geologi dan geologi teknik setempat. Untuk mengetahui sifat dan karakteristik dari kerusakan di wilayah Kota Bengkulu, dilakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap keadaan tanah, kondisi batuan, atau geologi. Pengamatan dan pemeriksaan di lapangan difokuskan kepada sifat-sifat batuan dan tanah penyusun wilayah Bengkulu. Sifat-sifat dan karakteristik batuan dan tanah terhadap respon getaran atau gelombang bumi atau gelombang gempa yang melaluinya. Dengan pemeriksaan kondisi geologi, dilakukan pemetaan geologi yang memberikan gambaran tentang batuan penyusun, proses-proses yang terjadi dan sifat serta karakteristik material atau batuan serta tanah penyusun wilayah. Hasil dan pembahasan dari paper tersebut yang pertama yaitu kondisi geologi struktur. Pengamatan dan pencatatan dilakukan di beberapa wilayah atau lokasi yang mengalami kerusakan dan perubahan lingkungan, serta terhadap pergerakan-pergerakan massa batuan atau tanah, baik berupa rekahan-rekahan, kelongsoran-kelongsoran, dan lain sebagainya. Selain di wilayah Bengkulu, pengamatan dan pencatatan juga dilakukan di sekitar Kota Bengkulu. Dari penelitian geologi batuan di beberapa wilayah ini, batuan penyusun morfologi belum mengalami pemanfaatan, belum juga mengalami proses pembatuan, sehingga perambatan gelombang gempa banyak menyebabkan pergerakan-pergerakan massa batuan atau tanah. Yang kedua yaitu kondisi geologi tektonik. Di Bengkulu, kondisi geologinya berupa batuan pasiran dan batuan berupa sedimen, bekas endapan sungai, serta aluvial. Juga menunjukkan fenomena geologi struktur berupa amblasan badan jalan dan pergerakan badan jalan ke samping. Keadaan ini dijumpai pada ruas jalan. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bangunan pemerintah pada umumnya merupakan kerusakan non-struktural dan hanya sedikit kerusakan strukturalnya. Pada bangunan ini dijumpai kerusakan non-struktural yang ditandai dengan terjadinya retak diagonal pada dinding-dinding pengisi, runtuh dinding pengisi dan lepasnya dinding beton pada beberapa kolom. Belum dimulai. Kerusakan-kerusakan yang terjadi pada bangunan pemerintah pada umumnya merupakan kerusakan non-struktural dan hanya sedikit kerusakan strukturalnya. Pada bangunan yang dijumpai kerusakan non-strukturalnya ditandai dengan terjadinya retak diagonal pada dinding-dinding pengisi, runtuh dinding pengisi dan lepasnya dinding beton pada beberapa kolom. Di beberapa bagian wilayah terjadi peretakan tanah yang besar, kelongsoran tanah, pembelahan atau pemisahan massa tanah atau batuan, serta pembuburan. Kesimpulan dari paper tersebut yaitu diperlukannya sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran yang tinggi bahwa wilayah Bengkulu dan sekitarnya itu termasuk wilayah yang sangat beresiko terhadap terjadinya gempa bumi. Untuk itu, diperlukan usaha-usaha guna meningkatkan kualitas manusianya atau peningkatan sumber daya manusia dengan pengetahuan atau ilmu pengetahuan kebumian dan kegempaan. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.